Bapak Ibu Guru, khususnya warga Gugus 04 Kecamatan Kedung Adem, acara webinar diseminasi penerapan budaya positif di Gugus 04 Kecamatan Kedung Adem akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Siap, siang. Alhamdulillah, semangat luar biasa. Semangat. Pada pertemuan yang perdana ini, alhamdulillah kita di Gugus 04 bisa melaksanakan kegiatan webinar yang insya Allah kedepannya akan berkelanjutan sehingga nanti bisa meningkatkan kompetensi bagi kita semua, khususnya adalah guru-guru di warga Gugus 04. Oleh karena itu nanti mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa mengikuti acara webinar yang kita laksanakan. Baiklah, pada kesempatan ini untuk singkat waktu dan segera untuk bisa dimulai, saya selaku moderator akan menyampaikan atau membacakan susunan acara pada webinar diseminasi penerapan budaya positif di Gugus 04 yang akan dilaksanakan pada saat hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ketiga sambutan Ketua Gugus 04 yaitu Pak Suryono, kemudian doa, kemudian kelima yaitu acara inti diseminasi penerapan budaya positif oleh narasumber yaitu Bapak Taufik Safaat SPD SD, kemudian keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu Guru, marilah acara webinar diseminasi penerapan budaya positif pada siang hari ini kita mulai dengan kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan bacaan basmalah tersebut. Mudah-mudahan acara webinar kali ini akan barokah. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada yang bertugas atau operator admin untuk melaksanakan. Matur suwun ya Mas Ane. Sing lomo wicak Bapak. Hiduplah
Terima kasih. Semangat untuk Bapak Ibu guru. Kita telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memberikan semangat patriotisme bagi Bapak Ibu guru dalam menjalankan tugas negara. Untuk selanjutnya, acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Gugus 04 Kecamatan Kedung Adem, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Suryono MPD. Oleh karena itu, bagaimana Pak Sur? Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Itu untuk acara yang kedua, ketiga, sambutan Ketua Gugus 04 pada Pak Suryono, kami silakan. Suaranya tak. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua KKG Gugus 04, Bapak-bapak kepala sekolah Gugus 04 dan Bapak Ibu guru Gugus 04, dan syukur alhamdulillah sampai kita masih diberi kesehatan. Daya bersolawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hadir hari ini terutama tutor dari Pak Taufik. Hari ini hari yang berbahagia karena terselenggaranya acara ini dengan baik. Intinya kita semua harus jadi guru yang pinter. Nah, artinya dimanapun kita berada, kita harus berusaha, terutama tentang budaya disiplin dan budaya kreatif seperti yang hari ini terselenggara. Maka dari itu diharapkan semua guru Gugus 04 harus wajib mengikuti acara ini dengan baik. Karena pentingnya acara ini, maka diharapkan tidak ada guru yang tidak ikut. Bu, piye keadaannya? Seperti saya ini laptop tidak bisanya nganggu HP. Mohon maaf sebelumnya, karena dari tadi pagi sudah berusaha pakai laptop, ternyata tidak. Pak Pengawas Pembina Pak Dartono diharapkan datang, nanti beliaunya akan rawuh juga ke Bunten untuk melakukan kegiatan budaya positif yaitu KKG. Yang kedua, terutama K3S juga wajib menjembatani bahwa semua guru ditekankan ora kok gawe alasan kanggo KKG ora mlebu mergana enek KKG. Jadi wajib kepala sekolah cara ngono metaki guru-gurunya untuk ikut KKG setiap KKG. Nah, itu salah satu kegiatan budaya positif dari guru-guru Gugus 04. Cuma itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Taufik. Mari kita buka kegiatan Zoom ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kula akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryono selaku Ketua Gugus 04 Kecamatan Kedung Adem setelah memberikan sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk bisa kita laksanakan sehingga
bisa meningkatkan kualitas kita bersama, khususnya di Bapak Ibu Guru di Gugus 04 Kecamatan Kadungadem. Selanjutnya adalah doa. Apa sing doa? Tadi disampaikan Pak Taufik, nanti doanya dirangkep Pak Ramijan sekalian. Baiklah, marilah kita tutup untuk acara ini, doa. Selanjutnya nanti setelah doa ke acara inti, yaitu diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Taufik Sapaat, SPD SD. Bapak Ibu, marilah kita sejenak untuk berdoa. Ila qadir Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami para guru, Bapak Ibu guru yang ada di Gugus 04 Kecamatan Kadungadem untuk melaksanakan tugas-tugas penting untuk membina anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan adalah suatu kebenaran. Dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kami dan bagi siswa-siswa kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, aku mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kami, sehingga kami bisa melaksanakan tugas sebagai guru untuk mengemban amanah, mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita sudah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya acara yang kelima, yaitu acara inti, yaitu diseminasi penerapan budaya mutu, budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Taufik Sapaat SPD SD. Pada Pak Taufik untuk menyampaikan, disilakan. Terima kasih Pak Ramijan. Alhamdulillah ini sudah 41 peserta. Sebelum kita mulai, kita berpantun dulu. Makan siang dengan ketupat, tambah nikmat lodewaluh. Selamat siang teman-teman gugus 4. Assalamualaikum, sugeng rawuh. Kemarin sore hujan sangat lebat. Alhamdulillah padinya selamat. Bagaimana kabarnya teman-teman gugus 4? Alhamdulillah semoga sehat walafiat. Hujan rintik-rintik di Samudra Pasai, tapi panas terang di kota Surabaya. Berpantunnya sudah selesai, mari kita mulai acaranya. Terima kasih teman-teman. Sebelum mulai, saya pengen dengar suara teman-teman semuanya. Coba kalau nanti saya bilang gugus 4, sehat jasmani, tangannya di atas, di depan, sehat ini, sehat ekonomi. Kita mulai ya. Gugus 4, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu, kita bersantai dulu. Kita akan mengadakan kuis dulu sehingga teman-teman ini ada yang belum bergabung bisa bergabung. Kita bersantai. Coba insert screen ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan
ketik 737 917 kuisisnya nggih. Kuisis. Monggo, nggih. Kita juga akan tetap presentasi kita akan seperti tadi. Kita menggunakan kuisis, ada hal-hal yang perlu ditanya, dijawab seperti itu Bapak Ibu. Berbayar kayak lagi. Itu sih. Enter kode atau masukkan kode. Berapa? Arti kodenya berapa? 737913. Lanjut dengan Google. 7. Di layar ada itu. 737913. Iki masuk nah iki. Ya, masuk lagi baru. Wis teh. Kuis lagi. Oke, Bos. Yang sudah masuk Pak Lut, Pak Dar, Pak Ikrom, Bumila, L, S, baru 6. Saya tunggu. Bu Erna, Bu Narisa, Agus, ini kodenya 737913. 10 orang. Monggo Bapak Ibu lebih dipercepat. Ya kok. Kasih. 7 Ini ada nama Paramek ini. 737 913. 737913. Monggo. 14 masuk. Saya tunggu 2 menit, 1 menit setengah lagi saya start. Kita akan kuisis sama seperti tadi. Jangan lupa nanti juga ada hadiahnya ini. Biar seru. Oke. Yang belum, monggo. Ini Pak Ramijan baru muncul. Teman-teman Tondomulo 2 kok belum muncul ini? Tidak ada sinyal, Pak. Tidak bisa masuk sama sekali. Maaf, nggih. Ya itu. Oke. Kita Pak Nanang mohon maaf di off kamera, di off mic-nya. Itu Mas enggak saya bisa mute-kan mungkin. Yang belum bisa masuk kuis enggak apa-apa, bisa mengikuti nanti lewat layar ini. Walaupun nanti enggak bisa jawab ya karena kita tanya jawabnya lewat kuisis Bapak Ibu. 30 detik lagi. Sudah 21 masuk. Terima kasih Kang Soba. Nah, ini datangan tamu ini luar biasa. Kepala SMA 1 Ngerau. Selamat datang juga Bu Ria. Ini, oh iya Bu Ria ini. Dari TK Bulaklo. Ya, terima kasih Kakak. Nah, terima sama-sama. Pemantau dari luar ternyata on juga ini. 25, ada yang belum gabung? Kita start, nggih. Yang tidak bisa masuk nanti bisa lewat layar gimit. Enggak apa-apa. Karena ini kalau gugus semuanya tergantung sinyal kadang. Mohon maaf karena gugus 4 ini banyak yang di atas gunung sehingga terkadang sinyal menjadi kendala untuk online. Bapak Ibu, karena sudah banyak saya start dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Hari ini alhamdulillah saya diberi tugas hal panjenengan semuanya dalam diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, kenalkan nama saya Taufik Sapaat. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Tondomulo 3, Dungadem.
Saya juga punya tugas lain yang itu sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 10 ini Bapak Ibu. Nah, banyak teman-teman saya kira sudah semuanya. Kemudian Bapak Ibu, apa toh budaya positif? Budaya positif merupakan pembiasan positif yang diterapkan di sekolah dan diharapkan nanti intinya adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Tentu profil pelajar Pancasila ini adalah mana kita ini di unmute ya Pak Nanang, Pak. Bentar ya. Sudah. Profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, apa yang kita cita-citakan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama tentu nanti anak-anak itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian juga diharapkan anak didik kita itu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Semuanya ini adalah harapan kita bagaimana mengajarkan kurikulum Merdeka ini menjadi seorang anak yang profil pelajar Pancasila. Ini semuanya tentu teman-teman sudah banyak melakukan kegiatan yang budaya positif di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, kita lanjut. Kelihatan nggih? Nah, ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu silahkan jawab. Setuju atau tidak setuju? Nanti akan saya berikan kesempatan, silahkan Bapak Ibu raise hand di tombol bawah itu, yang setuju siapa, yang tidak setuju siapa. Monggo. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. 5 setuju, 6 setuju, tidak setuju. 7 tidak setuju. Ya. Saya lihat guys, siapa yang setuju? Yang setuju. Ini namanya siapa ini? Bentar. Yang setuju ada 5. Coba present yang setuju, monggo. Yang setuju ada 5. Berarti saya persilahkan yang bernama, ini namanya itu bukan nama asli tadi yo. Teh ini siapa? Buria. Buria, monggo silahkan present Buria. Saya Silakan. tidak setuju, Bapak. Tidak setuju, monggo. Kenapa kok tidak setuju? Oke. Menurut saya, mengapa hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya menjawab tidak setuju. Karena hukuman itu datang secara tiba-tiba dan dari satu pihak, Bapak. Dan nanti dia akan merasa dihakimi, begitu. Mungkin anak juga akan merasa jerah dan takut dan lain sebagainya. Begitu, Pak Taufik. Terima kasih Bu Ria, pendapatnya tidak setuju karena anak-anak nanti bisa ada traumaan ya. Ya, betul. Mungkin yang setuju bisa resen, ada silahkan tombol resen di bawahnya itu, atau bisa open mic biar saya tahu. Monggo yang setuju, saya butuh 1 orang untuk sebagai menyampaikan pendapatnya. Nanti kita lanjut lagi. Monggo Bapak Ibu. Ini soalnya yang ditulis di sini itu bukan nama sebenarnya, sehingga saya bingung ini. Kalau begitu gini saya tunjuk saja yang setuju. Menurut ini bentar. Paramek ini sinten nggih? Yang punya ID Paramek Bapak Ibu, mohon open mic. Bisa mengutarakan pendapatnya. Halo, tes. Gugus 4. Mana suaranya? Bapak Ibu? Bu Ayu Mega, monggo Bu Ayu Mega, coba. Monggo, keluarkan suaranya Bu Ayu Mega. Setuju atau tidak setuju tadi? Jaringan kurang stabil, Pak, di sini. Ya, tetap, tapi kan bisa bicara. Monggo.
Ya. Menurut Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau salah? Saya setuju. Setuju, nggih. Kenapa setuju? Hukumannya bukan hukuman fisik. Gitu. Karena asal hukumannya bukan hukuman fisik. Mungkin bisa Monggo Bu Arida, Presiden, silakan. Kurasah dini ketok naraine ya. Oke, terima kasih Taufik. Maaf karena sinyal kurang mendukung, jadi saya tutup aja untuk videonya. Mboten napa-napa, silakan. Untuk pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini saya kurang setuju. Karena apa? Karena jika kita memberikan hukuman, misalnya hukuman fisik, sekarang kan juga nggak boleh ya hukuman fisik. Karena juga mempengaruhi mental anak juga. Ini tidak akan membuat mereka itu sebenarnya takut kalau di depan aja. Tapi kalau mereka sudah pulang terus kembali lagi besoknya itu otomatis mereka juga akan tetap tidak akan jera, akan mengulangi lagi. Nah, untuk hal ini saya itu lebih setuju dengan penerapan kemarin modul yang telah saya pelajari itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Wes, luar biasa. Ini berarti Bu Arida ini guru penggerak ini. Sudah kenal segitiga restitusi. Tidak apa-apa, semangat. Terima kasih Bu Arida. Kita pending dulu pendapat yang lainnya. Kita lanjut sesi selanjutnya. Nah, monggo silakan dijawab. Ada pertanyaan lagi. Waktunya 30 detik. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo silakan. Yang tidak bisa mengikuti lewat kuisis bisa lewat layar gimmick. Bisa resen, monggo saya silakan. Enam setuju, 1 tidak setuju. Yang lainnya mungkin terkendala sinyal. Saya butuh. Monggo silahkan mengutarakan pendidikan resen. Silahkan saya pendapatnya. Pak Darmulan, monggo Pak Darmulan. Silahkan Pak Darmulan. Ya, terima kasih Bapak Taufik Sabat yang telah memberikan waktu untuk saya. Pertanyaan pemataiannya adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut saya, ini pendisiplinan ini adalah kurang tepat, ya. Tidak setuju, karena berarti, ya, Pak. Menurut saya untuk mendisiplin anak itu dimulai dari dalam dirinya sendiri, ya. Tidak karena dia disiplin karena terpaksa atau mungkin karena dia nanti kalau tidak disiplin mendapat sanksi atau hukuman. Berarti istilahnya disiplin itu dimulai dari dalam dirinya anak tersebut. Itu Bapak Taufik Sabat, jawaban dari saya. Terima kasih, pendapat luar biasa. Mungkin ada yang setuju, ini lebih banyak ternyata. Coba yang setuju bisa resen, kita munculkan pendapatnya. Bapak Ibu nggak usah khawatir ini benar atau salah, nggak ada yang benar atau salah. Bapak Ibu kita curhat pendapat, sharing di sini. Monggo silakan yang setuju, silakan resen. Salah satu saja, nggak perlu. Monggo Bapak Ibu. Ini coba yang setuju tadi. Pak Ikram, monggo Pak Ikram. Silakan. Kurang keras suaranya Pak Ikram. Halo, bisa didengar suara saya? Ya sudah, monggo silakan. Ya. Saya setuju karena tidak semua hal menghukum anak itu tidak bersifat tidak boleh ya. Ada beberapa hal yang menurut saya itu boleh dan memang semua itu berawal dari menurut saya itu berawal dari dipaksa. Dengan dipaksa anak itu akan menjadi terbiasa. Jadi dengan kebiasaan seperti disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, anak akan menjadi disiplin dan terbiasa dengan
hal itu. Sekali lagi ini pendapat saya, jadi jika ada yang berbeda mohon maaf. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ikrom. Nah, ini masih ada dua pendapat ini. Ada yang setuju, tidak setuju. Kita pending dulu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nanti kita bahas di belakang. Nah, pertanyaan terakhir ini. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang tidak bisa lewat kuisis, tidak apa-apa. Nanti bisa raise hand langsung lewat fitur di bawahnya itu, nggih. Tangan diangkat itu. Monggo. Setuju semuanya. Setuju semuanya. Banyak yang setuju semuanya. Coba mana saya pengen dengar suaranya. Bu Rita Heni. Monggo, Bu Rita. Silahkan open mic. Saya silahkan pendapatnya. Monggo di. Halo Bu Rita. Bu Betty. Bu Betty. Mungkin. Ya, Pak Topik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Topik. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kalau menurut saya, pemberian penghargaan itu Halo, Bu Betty. kurang apa? Akan membuat siswa seperti ketergantungan. Intinya setuju berarti Bu Betty? Mungkin terkendala sinyal Bapak Ibu. Nah ini kalau online itu ya kita seperti ini. Terkadang sinyalnya yang menteri-menteri tidak apa-apa. Bapak Ibu, sinyalnya kurang. Besok kita beli tower bersama-sama, urunan gugus 4, taruh di satu sana. Taruh beli Starlink Bapak Ibu. Sekarang sudah ada Starlink 750.000 per bulan untuk sinyal kuat. Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, pendapatnya semuanya insya Allah kita tampung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini juga ada nanti nilai-nilai kebajikan, universal, kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol dalam restitusi, yang terakhir nanti kita akan belajar segitiga restu. Termasuk sangat padat. Tapi tenang saja kita nanti akan bermain sambil bermain sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan terasa. Bapak Ibu, yang pertama tadi materi kita yaitu tentang disiplin positif. Ini Bapak Ibu, kita nanti akan belajar bagaimana teori kontrol. Teori kontrol itu adalah menurut William Glasser. Ini kemudian bagaimana paradigma stimulus itu menghadapi perubahan. Kemudian mana disiplin positif, penerapannya dengan kaitan teori kontrol dan 3 motivasi perilaku. Mohon maaf, saya mute dulu Pak Jan, bocor manjringan. Nah, ampun, mohon maaf Pak Jan, saya mute dulu. Kemudian nanti juga ada pentingnya memilih menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini Bapak Ibu, disepakati bersifat budaya positif. Kalau kita di sekolah kita masing-masing semuanya tentu sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu. Tetapi kadang ada yang terdokumentasi, ada yang tidak. Itu saja intinya. Seperti contohnya kita budayakan senyum, salam sapa 3S sebelum pelajaran berdoa, sesudah pelajaran berdoa. Kemudian kita upacara bendera, itu juga termasuk budaya positif Bapak Ibu. Jadi semuanya insya Allah Bapak Ibu di sekolah kita sudah menerapkan itu. Cuma mungkin dengan adanya pelatihan seperti ini, kita nanti bisa bersama-sama untuk mendokumentasikan kegiatan kita sehingga lebih terarah Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan teori kontrol tadi bahwa ini ada perubahan paradigma. Nah, coba sekarang Bapak Ibu bayangkan Anda itu adalah seorang yang mempunyai benda berharga. Tugas Anda sekarang
mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan sekuatnya. Bayangkan Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, barang berharga ini kalau lepas itu menyangkut harkat, martabat, jiwa dan raga Bapak Ibu. Nah, entah apa saya tidak tahu barangnya. Orang-orang di sekitar Bapak Ibu juga tidak tahu. Yang tahu itu adalah panjenengan. Tugas Anda mengepalkan saja. Kemudian ketika ada rekan Anda yang mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda tadi dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan memarahi, menggoda, bahkan menggeliti atau bahkan menawari benda-benda yang menurut Anda itu sangat berharga, kira-kira apakah Anda akan tetap mengepalkan tangan atau membukanya? Ingat Bapak Ibu, benda itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kalau benda itu lepas, Bapak Ibu juga terancam jiwanya. Tidak nyaman, tidak senang. Tapi teman Anda tadi membujuknya untuk membukanya. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu, apakah tangan Anda membuka atau tidak? Apakah Anda membuka kepalan tangan atau tidak? Silakan. Nanti akan saya tanya Bapak Ibu, membuka siapa yang tidak. Ada 5 yang ya membuka. Waduh, ada yang 2 tidak. Saya tertarik yang tidak membuka. Monggo silakan yang tidak membuka raise hand, angkat tangan ataupun langsung open mic. Silakan, saya silakan untuk berpendapat. Monggo Bapak Ibu, enggak usah khawatir, Pak ini kok dibijin, enggak. Monggo. Dengar suara saya Bapak Ibu? Ya, dengar Bapak. Monggo, siapa ini monggo? Karena monggo salah satu yang tidak membuka. Baik yang tidak ikut kuis bisa, karena mungkin tidak ada sinyal tadi, silakan membuka. Yang tidak membuka tangannya, silakan. Pak Dodi. Cek. Monggo Pak Dodi. Cek. Tadi membuka atau tidak? Membuka HP, Pak. Oh, pakai apa membuka? Ya, kalau membuka HP. Tapi kalau dari pertanyaan tadi itu saya sebenarnya jawab tidak membuka, Pak. Tidak tadi membuka, jawab, karena pegang HP tadi. Oh gitu. Berarti menurut kenapa Pak Dodi tidak membuka? Tidak membuka. Kenapa kok tidak membuka? Alasannya apa, Pak? Karena sesuatu yang berharga itu menurut saya, artinya kan saya yang tahu. Berarti sesuatu yang berharga itu jangan sampai lepas. Artinya yang berharga berarti ya saya saja yang tahu, nggak boleh orang lain tahu. Seperti itu. Berarti termasuk tipe orang setia ini Pak Dodi. Ini ya, memang ya. Coba yang membuka tangan. Monggo yang membuka tangan. Kalau Pak Dodi tadi tidak membuka. Bu Indah Agustin. Monggo silahkan Bu Indah. Buka suaranya. Ini ngimpor dari Sidoarjo ini. Monggo Bu Indah. Halo. Dengar suara saya Pak Bu Indah. Bu Indah Agustin. Nah ini sinyalnya juga. Bulis, monggo Bulis Tiawati. Silakan Bulis. Ini Pak Jan, tahun depan kita bisa beli Starlink ini bersama-sama ini Pak Jan. Sehingga tidak terganggu sinyal seperti ini kalau online ini. Pak Sulaiman, monggo Pak Sulaiman. Silakan. Setuju ya, Wi. Setuju Pak Jan ya? Setuju tuh Starlink. Nah ini loh sinyalnya ini loh. Ini yang sinyalnya bagus, monggo silahkan open.
Jadi Bapak Ibu kita simpulkan ya, berarti Bapak Ibu ada yang membuka tangannya, ada yang tidak ya. Kalau Pak Dadi tadi tidak membuka karena merupakan sangat berharga, sehingga Bapak Ibu kita istirahat sebentar, ada sholat, adzan, mohon izin, maaf. Enek bose iki lho. Gawane wong akeh kok bingung. Dengan kan takarannya 2 liter air sampai 3 liter air, kasih 1 liter. Sebenarnya jadi itu 10 menit sampai 15 menit ini langsung. Terus sisa air rendaman di Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi ada adzan. Bapak Ibu, apa yang panjenengan kepala tangan tadi itu merupakan itu bisa menjadikan perubahan ilusi kita Bapak Ibu. Sebenarnya karena kita berpikir, mohon Pak Sur saya mute dulu Pak Sur. Apa yang kita lakukan tadi Bapak Ibu dengan mencoba untuk tetap mengepal ataupun dengan cara membuka itu merupakan ilusi kita Bapak Ibu, tergantung keyakinan kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu, bahwa terhadap murid itu juga seperti itu. Bagaimana guru mengontrol murid? Bahwa kita sebagai guru terkadang saya itu lebih pandai, saya itu lebih segalanya. Nah, itu merupakan ilusi. Mohon Pak Sur, mute dulu Pak Sur. Pak Sur suaranya bocor, mohon saya mute dulu nggih. Jangan di open mic Pak Sur. Banyak rame. Mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu, penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Itu juga merupakan ilusi Bapak Ibu. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu juga merupakan ilusi. Ilusi selanjutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, padahal itu nanti kita pelajari bersama apakah benar seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sama tadi perubahan ilusi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, teori kontrol di sini, apabila ada stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita tidak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa teori kontrol kita nanti adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak membuang sampah, anak tidak masuk, mungkin semuanya pasti punya tujuan. Kenapa tujuannya? Anak ramai, anak belajar di kelas sambil makan, itu juga nanti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, ini adalah stimulus responnya. Padahal yang kita lakukan adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada paksaan saat ada bujukan karena gagal, maka sebenarnya Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru.
seperti tadi yang terbujuk untuk membuka. Kalau diberi uang lebih atau diberi mobil, nah misalnya seperti itu. Nggih. Pak, lah yang saya pegang tadi batu tuh Pak, saya diberi mobil, ya tetap tak lepas. Maksudnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Tadi kan saya sarankan bahwa yang kita pegang tadi adalah benda yang sangat berharga. Nggih. Kemudian model berpikir ini ada menang kalah, stimulus responnya. Teori kontrolnya adalah model berpikir itu adalah menang dan menang Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang kalah. Kita lanjut. Makna disiplin Bapak Ibu. Disiplin apa yang kita pelajari bersama menurut Diane Gosen ini adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Dalam budaya kita, mana kita disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita meminta anak-anak untuk patuh pada kita, pada dasarnya kita melibatkan anak untuk disiplin. Ciri cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sesungguhnya disiplin merupakan apa yang kita hargai dan diyakini untuk mencapai tujuan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, sehingga anak-anak itu tidak merasa disiplin itu tidak nyaman, tapi disiplin itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita laksanakan sehingga nanti tercipta pada peserta didik kita di sekolah masing-masing, kita bisa belajar yaitu profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu beriman bertakwa, mandiri, benar, berkebinaan global dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu. Masih on nggih Bapak Ibu mendengarkan? Masih semangat? Masih Pak Topik. Nah, siap. Kalau semangat gini ya, ini monggo. Ini silahkan dijawab di kuisis masing-masing. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat atau teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan menjadi guru yang terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, monggo silahkan. Dari 26 orang ini silahkan jawab. Setuju atau tidak setuju. Yang setuju monggo resen, yang tidak setuju. Jangan lupa alasannya ditulis Bapak Ibu nggih. Bentar, ini kita masih ada 108 detik. Monggo silahkan diisikan. Kira-kira jelaskan alasannya. Yang sudah selesai bisa resen. Oh, ini sudah ada yang resen. Silakan Buria, semangat Buria. Monggo silakan Buria. Pendapatnya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, monggo Buria, silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Di sini saya akan menjawab apakah kita akan tetap berangkat tepat waktu meskipun tidak ada penghargaan atau tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang datang terlambat. Kalau boleh saya menjawab, ini kembali ke motivasi intrinsik Bapak. Karena kita sebagai seorang pendidik, kita di lembaga itu kita sebagai role model Bapak.
kalau modelnya sudah baik, insya Allah peserta didik akan baik juga tentunya. Kalau saya sendiri, walaupun tidak ada penghargaan atau tidak ada aturan yang tertulis mengenai guru yang terlambat, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap disiplin berangkat tepat waktu. Kalau ada kendala, mungkin ada suatu hal memungkinkan saya untuk berangkat terlambat, itu saya akan menyampaikan izin kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Begitu Pak Taufik, terima kasih. Luar biasa pendapatnya Bu Ria, ini tetap berangkat semangat karena merupakan intrinsik dari diri, karena kita sudah tanda tangan sebagai guru. Ingat apa yang pada waktu kita menjadi pegawai negeri itu sewenang ya, dimanapun dimana kita tetap karena niat kita memang untuk membelajarkan anak-anak. Terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lainnya, silahkan. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu ya. Resen silahkan. Kita sharing di sini, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita bersama-sama sehingga monggo Bu Endah Setiawati ini, monggo kalau ada pendapatnya silahkan. Jangan idem semuanya sendiri-sendiri Pak Ikram. Kalau idem itu kalau tinggal tulis idem. Silakan, ada satu orang lagi, satu pendapat lagi, monggo. Yang sudah mengetikkan Bapak Ibu, monggo nggih. Pak Alpran, monggo. Silakan Pak Alpran. Nggih, terima kasih Pak Taufik. Suara saya terdengar? Jelas sekali, full. Mohon maaf, ini off kamera karena mungkin sinyalnya kurang baik Pak Taufik. Terima kasih, tidak apa-apa Pak. Menurut saya sebagai guru selalu mengutamakan kepentingan murid Pak Taufik. Jadi walaupun Bapak pimpinan, Bapak Kepala Sekolah tidak memberi penghargaan, saya tetap insya Allah akan selalu datang tepat waktu dengan tujuan agar murid-murid dapat diberi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga murid-murid akan mendapatkan haknya sebagai murid, mendapatkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Lapran, hampir sama dengan Bu Ria tadi ya, tetap semangat, tetap walaupun tidak ada penghargaan karena memang itu sudah niat kita luar biasa. Saya kira teman-teman semuanya juga sudah setuju. Mari kita lanjut ya. Ini Pak Ramijan saya bacakan yang sudah tulis, saya akan tetap datang tepat waktu. Saya karena merupakan sebuah tanggung jawab mengkonkret, betul. Iya, datang tepat waktu, Pak Ikram. Ini Bu Esteh, ini siapa ini? Iya, tetap datang tepat waktu karena sudah tanggung jawab. Anis, saya akan tetap datang tepat waktu. Nah, ini Bu Anis nulis tapi begitu ditanya tidak mau menjawab ini. Bu Erni datang tepat waktu, betul. Terima kasih semua yang sudah menjawab, luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana motivasi dan teori motivasi dan hukuman dan penghargaan secara restitusi. Nah, motivasi ini Bapak Ibu, kita sebagai manusia ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Demikian juga ada hukuman dan penghargaan. Oke. Nah, sepertinya ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan itu biasanya Bapak Ibu, kita akan ada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini adalah motivasi yang timbul karena pihak dari luar. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sehingga ini kalau saya tidak melakukan ini, kalau saya tidak ke sekolah, walaupun tidak ada Bapak Kepala Sekolah, berarti saya nanti jangan-jangan nanti dapat nilai di PMM tidak dinilai. Nah, seperti itu berarti motivasi masih eksternal. Kemudian biasanya juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain Bapak Ibu atau institusi. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Apa yang kita dapatkan, apa yang dia melakukannya, kemudian ada pengaruh apa terhadap diri kita, itu juga motivasi eksternal. Dan yang lebih tepat lagi adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini adalah motivasi eksternal atau tujuan dari disiplin positif yang kita pelajari hari ini.
Jadi saya akan menjadi apa apabila saya tidak melakukan. Jadi harus kita tanamkan dalam diri kita, kita akan menjadi apa kalau tidak melakukan. Artinya karena memang diri kita sendiri. By yourself. Untuk saya, oleh saya, dari saya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga perbedaan hukuman dan konsekuensi sepertinya bisa kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Jadi hukuman itu biasanya lebih menyakitkan Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi itu karena sesuatu yang harus terjadi karena sudah terjadi kesepakatan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hukuman ini membuat anak sakit, baik secara fisik. Bapak Ibu, sampai sekarang saya itu masih ingat guru SD saya yang menghantam kepala saya dengan kapur, yang menjewer saya dengan keras. Dan guru saya yang memberikan kasih sayang. Artinya saya diberi hak di kelas itu, pernah saya diminta oleh guru saya dulu itu untuk menilai teman-teman. Karena saya dianggap sebagai anak yang mampu. Saya masih ingat. Nah, itulah Bapak Ibu, hukuman fisik yang terjadi pada kita, itu kadang walaupun kita dewasa, itu akan membekas seumur hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tanamkan hukuman-hukuman yang sudah tidak berlaku itu, tidak zaman itu kita hilangkan. Kita ganti dengan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Anak biasanya akan menghargai disiplin karena konsekuensinya sudah terjadi kesepakatan, sudah terjadi deal dengan anak kita. Paksaan, adanya stimulus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa hukuman juga Bapak Ibu, ini akan membuat marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi Bapak Ibu akan kehilangan haknya, tetapi tidak membuat dia merasa marah. Karena sudah konsekuensi. Kamu tadi membuang sampah, konsekuensinya adalah kalau membuang sampah sembarangan harus membersihkan. Berarti dia akan akibatnya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Dari sini sudah jelas. Kita lanjut untuk membersihkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Monggo. Nah, ada beberapa pertanyaan. Ini yang nggak pakai kuisis mungkin bisa saya bantu di layar. Yang pakai kuisis langsung bisa memilih ini Bapak Ibu ya. Monggo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Itu yang pertama. A. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja termasuk hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah saya jelaskan apa itu konsekuensi hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Lari mengetahui lapangan basket, mengelilingi lapangan basket, mohon maaf, 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah hukuman atau konsekuensi? Monggo, silakan. Kalau yang pakai kuisis tinggal klik atas bawah, sudah ada pilihannya. Kalau yang nggak pakai bisa langsung ke layar di sini. Waktunya sudah berjalan, monggo. Agak dipercepat ya Bapak Ibu nanti sehingga kita nanti bisa lebih cepat dalam diskusi ini karena kelihatannya waktunya juga sudah 1 jam berjalan ini, luar biasa teman-teman. Monggo silahkan yang sudah mengisikan di kuisis atau di layar silahkan resen. Saya butuh beberapa teman untuk menyatakan pendapatnya sehingga tidak terjadi itu. Monggo silahkan.
Pak Yoyon? Sudah selesai Pak Yoyon? Ini Pak Yoyon tadi dapat pulsa 25K ya. Nanti saya kirim Pak Yoyon. Monggo Pak Yoyon, silahkan open mic. Halo Pak Yoyon. Sudah Pak Yoyon? Halo. Dengar saya Pak Yoyon? Ini ya sinyalnya ya. Silakan monggo. Satu orang pendapatnya. Pak Agus. Pak Agus di mana ini? Yang ikut kuisis satu orang, monggo. Kalau tidak ya kita lanjut guys, Bapak Ibu. Kelihatannya sinyalnya terjadi semuanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat semuanya. Mencatatkan 100 kali dalam buku itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu sudah menjawab hukuman, berarti sudah benar karena merupakan fisik. Kemudian lari mengiringi lapangan ini juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, ini juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Jadi karena sehingga anak yang itu merasa tidak dirugikan karena nanti kertasnya akan dapat lagi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ini juga konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, ini juga termasuk hukuman karena ini fisik ya Bapak Ibu. Kemudian lari konsekuensi, lari keliling lapangan pada pelajaran PJOK. Kenapa? Karena para PJOK memang pelajarannya adalah pelajaran fisik. Jadi kalau dia diminta untuk lari, berarti merupakan konsekuensi. Bapak Ibu, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Pada saat ini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan dapat melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih karena melakukannya. Ini menurut Alif Ijon, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi di sini adalah sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif seperti apa yang disampaikan Bu Ari Ida tadi. Ini kelihatannya sudah belajar restitusi sehingga tadi sudah pernah menerapkan restitusi. Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga anak tidak akan merasa bersalah atau merasa sedih karena setelah melakukan kesalahan, tapi akan memperbaikinya menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bisa kita baca bersama-sama. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Nanti di belakang ada contohnya restitusi Bapak Ibu. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Nah, sebelum restitusi Bapak Ibu, kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, peraturan atau kesepakatan kelas itu hampir sama dengan keyakinan kelas. Cuma kalau keyakinan itu karena memang sudah diyakini sehingga anak-anak itu lebih terarah. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendaraan roda 2? Nah, ini kenapa? Karena kita belum punya kesepakatan dengan polisi, dengan Bapak Ibu, polisi lalu lintas tentang bagaimana mengendari kendaraan. Tetapi mengapa kita menggunakan seragam ketika sekolah? Karena kita sudah merupakan punya kesepakatan kelas, merupakan sekolah bahwa di dalam pelajaran, di dalam sekolah kita memang harus memakai seragam sehingga tidak membedakan anak orang kaya dan anak orang miskin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam atau insentif yang kita munculkan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu,
seorang dengan keyakinan kelas atau anak-anak dengan keyakinan kelas, ini juga bisa berlaku keyakinan sekolah, itu akan lebih tergerak atau bersemangat menjalankan keyakinannya karena memang sudah menjadi budaya diri kita. Kalau saya tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti sekolahan saya akan menjadi kotor, saya akan lebih mendapatkan penyakit. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada seperti saya, anak saya dan sebagainya, semuanya di kita sudah ada kesepakatan seperti ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita lebih cepat lagi karena waktunya sudah hampir mendekati time. Keyakinan sekolah Bapak Ibu atau keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Biasanya peraturan itu lebih hal-hal yang teknis. Berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan bersifat positif. Semua warga kelas berperan aktif, pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak, dan pernyataan keyakinan bisa direvisi setiap tahun Bapak Ibu. Artinya setiap tahun itu memang kalau dikira itu sudah ganti ya bisa diganti. Jadi tidak ada yang harus setiap tahun itu saja, boleh diganti setiap. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 5 yang sudah dibuat sekolah guru saya Pak Dudi. Ini saya lihat sudah ditempel di kelas. Ini kemarin saya foto, ini Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa diterapkan di kelas masing-masing teman-teman, bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus sama. Mungkin tondo mulo 3 dengan tondo mulo 1 beda, karena karakter muridnya mungkin beda. Mungkin tondo mulo 4 dengan panjang 2 beda. Atau mungkin walaupun kepala sekolahnya sama, tondo mulo 4, tondo mulo 1 juga bisa beda, karena mungkin karakter muridnya beda. Nah, ini bisa dijadikan contoh Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh ini ketika kita membuat keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita berikan kebebasan, biarkan mereka menulis ide-idenya tanpa paksaan, tanpa apa istilahnya dari kita, biarkan mereka menuliskan. Kalau sudah, biarkan mereka ide-ide tadi ditempelkan di papan atau boleh pakai sticky note dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita validasi lagi apa yang perlu disepakati, apa yang tidak. Nah, karena kadang keinginan antar anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Artinya si A dan si B mungkin karena keadaan ekonomi, keadaan apa mungkin berusaha berbeda sehingga perlu disepakati bersama. Dan kita lanjut, jangan lupa Bapak Ibu kalau sudah bisa dijadikan tanda tangan semuanya. Muridnya tanda tangan, gurunya tanda tangan, kepala sekolah tanda tangan, sehingga nanti di situ sudah muncul kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, sehingga anak-anak nanti sudah diingatkan kalau memang terjadi hal-hal dari penyimpangan perilaku mereka. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia sebenarnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini adalah yang paling utama itu adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kalau ada anak didik kita yang menyimpang perilaku, itu biasanya ya karena ada kebutuhan dasar ini semuanya Bapak Ibu. Mungkin apakah anak yang pandai itu tidak ada perilaku menyimpang? Banyak, sering bahkan. Mungkin anak yang pendiam apakah kadang bisa terjadi penyimpangan? Bisa juga. Jadi tidak semuanya karena nakal ya Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Posisi kontrol di dalam restitusi ini ada 5. Ini saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini Bapak Ibu, kalau kita ada penyimpangan, kemudian kita panggil anak. Patuhi peraturan saya. Atau awas kalau kamu tidak ikuti perintah saya. Itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Artinya kita cenderung memerintah anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini Bapak Ibu, ketika ada anak yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan perilaku yang salah, ini kita sering membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu seolah-olah merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah
membuat saya kecewa. Artinya kecewa karena sehingga anak-anak itu merasa batinnya tertekan. Berapa kali Bapak harus kamu memberitahu kamu ya, ini adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai pemantau Bapak itu, pemantau ini jelas kamu tahu peraturannya apa. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian ada kita sebagai posisi teman. Ayolah bantu Bapak di sini sudah mengajar di sini, kamu harus tetap ikut pelajaran saya. Nah, ini juga sebagai teman, artinya kita sebagai teman curhat atau sharing. Nah, yang kita harapkan Bapak Ibu, kita adalah menjadi posisi manajer. Di mana posisi manajer ini adalah karena kita sudah mempunyai kesepakatan dengan mereka, sesudah ada konsekuensi apabila ada pelanggaran ataupun menyimpang, sehingga kita hanya mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi lagi. Artinya karakter untuk berbuat lebih baik sudah ada. Apa yang kita yakini? Apakah kamu sudah meyakini? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu mungkin pertanyaan. Nah, ini posisi kontrol itu Bapak Ibu. Ini kalau di program buku penggerak ini ada berapa jam ini? Ada 3 JP Bapak Ibu. Tapi di sini hanya 3 menit. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, proses restitusi di sini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga akan tumbuh karakter mereka yang lebih kuat. Restitusi adalah merupakan proses kolaboratif antara murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, bukan untuk membuat masalah. Kalau kita memberikan marah, memberikan pukulan, hukuman, itu bukan masalah, karena itu malah membuat mereka berpikir menjadi lebih bermasalah karena akibat dari tekanan batin mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang perlu kita pelajari, kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak menyimpang, kita panggil, kemudian kita bisa tanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya kok. Kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi apakah kita mau salah terus? Nah, mungkin seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Tentu dengan punya alasan mereka melakukannya. Tidak semua anak yang nakal itu karena kenakalannya, tapi mungkin karena alasannya pengen disayang gurunya, pengen diseneng gurunya. Biasanya itu kalau anak cowok laki-laki kelas 6 gurunya cewek itu mesti enek wae sing dulu. Bu, ini loh Bu, saya ini ya mesti. Atau biasanya gurunya cowok ganteng, muridnya cewek, itu mesti cari perhatian terus. Nah, itu juga perlu di segitiga restitusi Bapak Ibu gitu. Itu sering kita lakukan gitu. Makanya guru-guru yang cowok, yang cewek itu kalau kelas 6 ngajar itu ya kita harus pandai-pandailah mengatur kedekatan kita, karena mereka itu seolah-olah kita itu lebih di sekolah itu mereka tempat kita untuk mencurahkan. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah kita bisa menyatakan keyakinan. Ingat, kita kemarin sudah buat keyakinan. Kita harus bagaimana kalau memang seperti ini. Nah, itu kita tanyakan kembali. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh segitiga restitusi. Jenengan bisa klik di HP-nya nggih. Nah, di HP-nya yang pakai tadi apa? SIS. Kalau yang nggak bisa lihat di sini. Ini kita sebentar, mungkin sebentar lagi kita sudah selesai Bapak Ibu, sudah tinggal 2 poin lagi. Ini Puryanto, monggo kita simak. Ini hanya sekedar contoh satu Bapak Ibu ya. Aktor dan aktornya ini adalah tidak sesuai dengan apa yang digambarkan ini Bapak Ibu. Jadi hanya action saja mungkin ini. Nah, ini. Sini.
Kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita tanya kenapa dia makan apa tadi. Lihat, tadi makan apa? Sosis. Di mana? Di depan situ. Apa yang kamu lakukan? Enak enggak sosisnya tadi? Enak sekali ya. Tapi kemudian setelah makan lagi, bagaimana bungkusnya tadi? Buang kemana? Di jalanan. Nah, kira-kira sekolah kita kan sudah mau adiwiyata, ada tidak boleh buang sampah sembarangan, sepakatan kita pada waktu upacara itu ya. Kira-kira sekarang tindakan Pur salah atau salah? Kenapa kok salah? Buang sampah sembarangan. Buang sampah. Sembarangan. Nah, perasaannya Pur Oke, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari segitiga resolusi. Bisa jenengan lihat semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya kirimkan link Jambot. Monggo jenengan bisa isi nggih. Saya usahakan isinya pakai laptop ya Bapak Ibu. Monggo bisa diisi Jambotnya Bapak Ibu yang sudah pernah Jambot, berarti langsung diklikkan di Chrome, itu dibuka pakai Chrome, monggo diisikan. Pakai sticky note nggih Bapak Ibu. Sticky note itu artinya kemudian yang ini adalah link daftar hadir Bapak Ibu. Mohon nanti ngisi daftar hadir hingga nanti ada daftarnya Bapak Ibu nggih. Monggo. Jambotnya ada, itu Jambot itu adalah refleksi Bapak Ibu. Ini saya jangan lupa Bapak Ibu panjenengan screenshot nggih. Screenshot hasil kuisis tadi. Nah, kuisisnya kan sudah berakhir. Itu screenshot nanti untuk mengirim daftar hadirnya itu. Screenshot ketika bukti mengikuti webinar ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa
memperoleh sertifikat. Mohon maaf yang tidak kirim biodata dan screenshot tidak mendapatkan webinar sertifikat webinar ini. Oke. Screenshot kan itu ada poinnya berapa, panjenengan monggo siapa yang poinnya tertinggi. Itu nanti ada 1, 2, 3. Jelas Bapak Ibu? Ini coba kita lihat. Posisi tertinggi adalah Pak Dodi. Nah, selamat Pak Dodi. Pak Dodi mendapatkan pulsa 25K nanti. Sama Pak Yoyon tadi. Pak Dodi ya. Untuk yang lainnya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam diseminasi penerapan budaya positif ini. Sehingga luar biasa. Sebentar sebelum saya akhiri, saya tampilkan dulu. Ini hasil dari bentar, jambotnya Bapak Ibu gitu. Jambot. Nah, ini sudah banyak, monggo yang belum muncul. Jangan pakai HP ya Bapak Ibu. Kalau pakai HP Bu Ria, luar biasa, suaranya guyup rukun, terima kasih. Sangat menarik. Jangan lupa diberi nama ya Bapak Ibu, nama sehingga tahu ini siapa. Dan ini ada keempat. Nah, ini juga perasaannya bagaimana. Ini kita refleksi memakai 4F Bapak Ibu. 4F itu apa? Fact, feeling, finding, dan future. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tuliskan perasaannya, tuliskan pengalaman yang jenengan rasakan ketika kita mulai webinar ini. Kemudian tuliskan perasaannya, bagaimana perasaannya, senang, sedih, apa Pak suwe senep Pak wetenge lesu, monggo. Kemudian finding, ceritakan pengalaman yang Anda terkesan. Luar biasa tadi materinya apa, mungkin yang menarik apa. Kemudian yang terakhir, future Bapak Ibu, jenengan pembelajaran ini manfaatnya apa untuk diri sendiri dan juga untuk sekolah Bapak Ibu sebagai guru. Monggo. Bapak Ibu itu sambil mengisi, saya mungkin terima kasih semuanya sudah hadir dalam sesi webinar diseminasi penerapan budaya positif ini dari jam 10.30 tadi, luar biasa, 1,5 jam teman-teman ini masih kerasan, masih suka menunggu, luar biasa. Sebelum sesi ini kita tutup, mari open kamera semuanya Bapak Ibu, kita foto bersama, sehingga menjadi dokumen kita. Monggo open kamera semuanya Bapak Ibu, kita foto, setelah itu kita tutup, saya kembalikan pada moderator. Kita foto dulu Bapak Ibu, semangat. Monggo open kamera semuanya, semangat, saya screenshot. Yang terkendala sinyal monggo enggak apa-apa sebelum selesai. Bu Ria, terima kasih kehadirannya. Kita screenshot semuanya bentar tak buka semuanya biar kelihatan layoutnya. Ini saya sudah buat 42, sudah cukup ini. 1, 2, 3. Nah, mungkin ada yang terkendala sinyal, ya Bapak Ibu. Sampun Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatannya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin itulah dari diri saya hanya sebagai manusia biasa, banyak kekurangan disampaikan, dan juga mohon maaf apabila ada mungkin lain waktu kita sambung lagi. Ihdinas siratal mustaqim, apabila ada ilmu yang benar, itu semuanya memang dari Allah. Saya kembalikan pada moderator, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang pada Pak Taufik yang telah memberikan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif. Tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita sekalian. Sekali lagi, saya selaku moderator acara webinar diseminasi pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama tadi bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi kemajuan anak didik kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf acara webinar diseminasi penerapan budaya positif pada siang hari ini kiranya cukup hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan webinar lagi. Dan saya selaku moderator apabila dalam menyampaikan webinar pada siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Marilah webinar ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh. Monggo keluar, silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sehat selalu? Sehat. Coba mana tepuk tangannya? Nomor 3. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat semuanya. Tepuk tangan. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan sekolah. Apa itu kesepakatan sekolah? Kemarin anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas dengan Bapak Ibu guru. Contohnya di sini ada kesepakatan kelas 5. Oh, di sini ada kesepakatan 5. Dan kesepakatan kelas 5 ini kan kemarin anak-anak dengan Bapak Ibu guru. Sekarang bersama Pak Taufik akan membuat kesepakatan sekolah. Apa itu kesepakatan sekolah? Yaitu nanti hal-hal apa yang kalian inginkan di sekolah ini kalian tuliskan, boleh sebanyak-banyaknya. Nanti kita sepakati hal-hal apa yang perlu dilakukan di sekolah ini. Jelas? Nanti bisa menuliskan di kertas sticky note. Oke? Tulis nama, sama idemu apa, pengen sekolahan kita seperti apa, termasuk seperti yang kemarin ditulis di kesepakatan. Jelas? Nah, silakan nanti kalau satu orang, satu anak boleh menuliskan lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Jelas? Silakan sekarang saya beri ya. Nih. Ini tadi 2 nggak apa-apa, kalau kurang, monggo. Ini 3, 2 terserah sebanyak-banyaknya yang kalian inginkan dan kalian bisa. Apa nanti kalau lebih juga bisa. Nah, ini juga nanti tulisnya pakai apa Pak? Pakai spidol ini ya. Boleh kalian bawa pulang nanti spidolnya ya. Monggo. Ini di belakang. Silakan dituliskan. Yang sudah mulai dituliskan. Iya Pak. Ya, nanti belum. Ya, silakan ditulis.
urut, ayo mulai sini. Terserah, ayo monggo. Silakan. Nah, anak-anak, perhatikan semuanya. Ini sudah sekalian tuliskan ide-idemu, oke? Nanti kita baca bersama-sama, kita sepakati bersama. Oke, coba kita lihat. Contoh Amel, datang tepat waktu sebelum pukul 7. Disepakati atau tidak? Sepakat. Siapa yang tidak bersepakat? Ada. Contoh lagi, ini Rizky menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Disepakati atau tidak? Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Tidak. Berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Di tempat sampah. Kemudian boleh makan saat jam istirahat. Disepakati atau tidak? Boleh. Berarti kalau di kelas waktu pelajaran boleh makan? Tidak. Sepakat? Sepakat. Jika tidak mengikuti upacara dengan tertib, maka akan mendapatkan tugas sebagai petugas pada upacara selanjutnya. Sepakat atau tidak? Jadi kalau ramai pada upacara, nanti akan giliran berikutnya akan menjadi petugas. Jika tidak melaksanakan piket akan kena denda, menyisihkan uang saku. Ini dari Rafika. Setuju atau tidak? Setuju ya? Jika menghina teman akan mendapatkan teguran dan harus meminta maaf kepada teman. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, nama dan tanda tangan. Kamu tahu apa kenapa kamu saya panggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi saya lihat Pak Taufik tadi lihat Pur tadi makan apa? Sosis. Sosis di mana? Di sana. Di depan situ. Apa yang kamu lakukan? Enak nggak sosisnya tadi? Enak sekali ya. Tapi kemudian setelah makan tadi bagaimana bungkusnya tadi? Buang. Buang kemana? Buang
Jalanan. Di jalanan. Nah, kira-kira sekolah kita kan sudah mau adiwiyata, ada tidak boleh buang sampah sembarangan, sepakatan kita pada waktu upacara itu ya. Kira-kira sekarang tindakan Pur salah kok? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Karena buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Nah, perasaannya Pur bagaimana kalau buang sampah sembarangan? Salah. Salah, merasa bersalah sekarang. Iya, karena tidak sesuai dengan kesepakatan kita ya, Pur. Oleh karena itu, Pur, setelah ini kira-kira Pur, kalau setelah makan kira-kira bagaimana? Membuang sampah. Sampahnya di mana kalau buang? Di anorganik. Tempat anorganik, betul, karena sampah plastik tadi ya. Kalau sampah-sampah yang daun-daunan nanti Pur buangnya di mana? Di sampah organik. Sampah organik. Nah, Pur, kita sebagai manusia tentu banyak salah ya, terutama Pur tadi kan lupa buang sampah. Kira-kira kedepannya lagi boleh tidak kita buang sampah sembarangan? Tidak. Ya, janji ya. Sudah sesuai. Kira-kira Pur setelah ini kalau ada temannya juga buang sampah sembarangan, bagaimana? Akan mengingatkan juga. Nah, pintar. Sekarang perasaan Pur bagaimana sekarang? Kalau sudah Bi? Gembira karena sudah tahu kesalahannya ya dan mau memperbaruinya. Besok kalau ada sampah makan lagi, sampah lagi harus dibuang di tempat sampah sesuai yang anorganik sama yang sudah. Sekarang silakan Pur kembali ke kelasnya. Nah, silakan duduk. Amel kelas berapa? 5. Kelas 5. Selamat pagi, Mel. Kamu tahu kenapa saya panggil di sini? Enggak tahu. Kira-kira dalam hati bertanya tidak, ada apa kok saya dipanggil? Enggak tahu juga. Iya, ini saya jelaskan ya. Tadi saya lihat Mel nyapu di depan kelas. Kamu tidak? Kemudian kok saya lihat Amel pakai sandal. Benar tidak? Nah, kenapa kok pakai sandal, Mel? Sepatunya masih? Nah, kenapa kok basah? Kemarin habis dicuci jam berapa nyucinya? Jam 3 sore baru nyuci sepatu. Makanya sekarang sepatunya basah. Akhirnya Mel ke sekolah pagi ini pakai. Iya, Mel. Kira-kira kalau ke sekolah kita pakai sandal boleh tidak? Kita tahu peraturan kelas kita, sekolah kita, sesuai kesepakatan kemarin, sepakati dengan Mel dan juga dengan teman-temannya, kalau ke sekolah harus pakai. Nah, Mel, memang saya tahu Mel tadi kemarin lupa. Memang semuanya bisa lupa, bisa salah ya. Kita sebagai manusia, iya tak? Nah, kira-kira Mel besok lagi kalau mencuci sepatu boleh tidak pada waktu sore? Enggak. Berarti kalau tidak boleh, kira-kira mencuci sepatunya hari apa, Mel? Hari Minggu saja, hari libur ya, sehingga pada waktu nanti setelah di kering paginya bisa dipakai. Nah, kira-kira Mel sekarang sudah tahu kesalahannya. Kira-kira kedepannya lagi mau nggak Amel mencuci sepatu pada waktu sore hari? Janji? Siap? Siap ya. Nanti kalau mencuci harus pakai harus hari libur ya, sehingga nanti pada waktu ke sekolah pakai. Nah, kira-kira Mel sekarang perasaannya bagaimana? Nah, karena sudah tahu ya, Mel sudah ada kesalahan. Kita manusia salah boleh, tapi harus memperbarui atau memperbaiki, benar tidak? Nah, sudah, sekarang Mel perasaan sudah senang dan sudah berjanji tidak mengulangi lagi, ye. Berarti Mel sudah belajar, ye. Silakan Mel kembali lagi ke kelas, belajar dengan Pak Guru, Pak Dudi ya. Besok lagi jangan diulangi. Siap, Mel? Janji? Senang ya, San? Ya, sepakat. Ye. Waalaikumsalam.